Kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini ada OHI, kosakata yang kedua, yang berjudul ataupun kosakatanya tentang ataupun berkaitan dengan smartphone ataupun telepon pintar. Yang pertama ada smartphone, yaitu telepon pintar tadi smartphone. Kemudian ada application atau app, yaitu aplikasi. Kemudian ada SNS. SNS. Ini adalah medsos ya, media sosial. SNS. Kemudian selanjutnya ada mobile messenger, yang artinya adalah pesan messenger. Pesan messenger maksudnya pesan seluler gitu maksudnya mengartikannya. Messenger itu kan messenger. Ya, messenger kalau di Facebook itu kan ada messengernya itu kan. Mobile messenger itu artinya adalah pesan seluler. Kemudian ada emoticon ya. Ini berarti emot ya kalau dalam bahasa kita emot ya. Emot atau emoticon, emotion. Kemudian ada wifi, yaitu wifi. Wifi. Kemudian ada messenger boneda, yaitu mengirim pesan. Mengirim pesan. Kemudian ada messenger hakinada, yaitu mengecek pesan. Kemudian ada tetgerel dalda. Tetgerel dalda, yaitu memasang tetgel itu komentar ataupun maksudnya yaitu memberi komentar gitu ya. Tetgerel dalda. Tetgel itu komentar. Kemudian dalda kan bisa memasang, tetapi di sini kita bisa mengartikan memberi komentar gitu ya. Kemudian ada olida. Di sini bukan menaikkan, tetapi di sini upload. Upload atau bisa di kosakata yang lain itu upload. Upload itu upload ya, mengupload berarti kalau ada hadanya ya. Mengupload. Kalau olida itu di sini kan menaikkan ya, maksudnya di sini adalah upload. Kemudian ada neryobada. Ini bukan diartikan mendapatkan dengan menurun gitu ya, atau mendapatkan dengan turun, bukan. Ini artinya adalah mendownload ya. Download atau mendownload. Di sini ada garis miring download ada. Berarti mendownload. Download ada atau neryobada. Ini artinya adalah download ya. Kemudian jojang hada artinya menyimpan. Jojang hada menyimpan. Kemudian ada matchip. Matchip itu bukan diartikan rumah rasa ya, tetapi di sini artinya adalah restoran terkenal. Matchip. Yang dimaksud adalah restoran terkenal. Kemudian ada karcita. Karcita ini bukan mengajari di sini, tapi di sini adalah memberitahukan. Karcita itu selain mengajari, itu bisa diartikan memberitahukan. Terus kemudian ada boida. Boida ini terlihat ya, ataupun nampak, ataupun bisa juga ya, ada kalau di never itu bisa diartikan memperlihatkan atau menunjukkan ya, tapi biasanya ini sering dipakai di maksud kalimat terlihat gitu ya. Contohnya misalnya yepo boyoyo, kamu terlihat cantik gitu kan, seperti itu kan. Jadi boida itu bisa diartikan terlihat ya, ataupun nampak, ataupun memperlihatkan atau menunjukkan ya. Tapi tergantung kalimatnya ya. Iyagiada bisa bercerita, bisa berbicara. Iyagiada bercerita atau berbicara.
Kemudian bawahnya ada gerimal bogo, munjangal, wansonghaseyo. Silakan melengkapi munjang kalimat dengan melihat gambar. Ilbon. Di sini gambarnya ada tadi app ya atau application. Aplikasi ya. 재미있는 app이 disingkat aja ya. 재미있는 app이 많아요. Jadi banyak aplikasi yang menarik. Ibon. Di sini gambar 댓글을 ya 달다. Atau artinya adalah memberi atau masang komentar. Internet 카페 글에 댓글을 달아요. 달다 kan berarti informal 달아요. Ya. Internet 카페 글에 댓글을 달아요. Ya. Yang artinya adalah memberi komentar di artikelnya kafe internet. Sambon, 저는 saya. Di sini ada gambar mobile messenger, ya, atau pesan seluler. Jadi 저는 mobile messenger로 ya, 친구하고 이야기해요. Jadi saya berbicara ataupun bercerita dengan teman, ya, dengan apa? Pesan seluler. Ada mobile, ya, mobile messenger. Kemudian yang terakhir sabon, smartphone에서 음악을, berarti apa ini? Mendownload ya, download 해요. Ya, di sini ada download 해요 berarti ya, ataupun 내려 받아요. Yang artinya adalah saya mendownload musik dari smartphone, ya. Saya mendownload musik dari smartphone. Kemudian kita lihat bawahnya atau sampingnya ya. Di situ ada munbob tata bahasa. Yang kedua ada leo atau yang artinya adalah ingin atau mau. Mau atau ingin ya. 레오는 atau real 레오는 동사에부터 의향을 나타낸다. Jadi Leo menunjukkan 의향 maksud ya, maksud atau keinginan itu namanya 의향. Menunjukkan maksud atau keinginan dan menempel di 동사 kata kerja. Menempelnya di kata kerja. Juru biasanya 지난 사람 사이에서 격식 없이 이야기할 때 사용한다. Jadi biasanya menggunakan saat berbicara tanpa resmi ya di antara orang yang akrab. Jadi ini digunakan biasanya tidak resmi ya, ketika kita berbicara dengan orang yang akrab gitu ya, menggunakan Leo atau real Leo gitu maksudnya. Kan ini sama dengan gusipo gitu ya, jadi ingin yang artinya mau atau ingin gitu. Ada di sini ya. Di tabel ada bajim, ketika ada bajim dipakainya leo ya. Contohnya mokta menjadi mokel leo, mau makan gitu ya. Kemudian ketika tidak ada bajim atau ketika ada bajim L tambahkan dengan real leo. Contohnya kada menjadi kalleo, mau pergi ya. Kemudian mandelda menjadi mandeleo. Karena di situ sudah ada real, langsung tambahkan dengan reo saja. Berarti menjadi mandeleo. Karena real ketemu real itu dibaca L double ya. Dibaca L double. contoh bawahnya. 저는 책을 읽을래요. Jadi saya mau atau ingin membaca buku. Kemudian
Dian Sinan. Dian mau hal요? Mau melakukan apa? 피곤해서 집에 갈래요. Saya mau pergi ke rumah atau pulang karena capek. 피곤해. Terus 저녁에 같이 한국 음식을 만들래요? Ya. Maukah membuat makanan Korea bersama di sore hari? 네, 좋아요. Ya, baik. Ya, itulah penggunaan Leo atau real Leo ya, seperti itu. Kemudian kita disuruh untuk menjawab ya. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Boginya di situ ada jajangmyeon ya. Jajangmyeon nama makanan jajangmyeon ya, dari bahan mie ya. Mie biasanya dengan bumbu atau saus hitam. Mau 먹을래요? Kamu mau makan apa? 저는 saya jajangmyeon을 먹을래요. Saya mau makan jajangmyeon. 1번 ya. Sekarang kita jawab. 뭐 마실래요? Mau minum apa? 저는 우유를 마실래요. Jadi saya ingin minum susu. 2번 di situ ada SNS ya atau medsos. 뭘 할래요? Kamu mau melakukan apa? Katanya ya. Biasanya kalau medsos itu kan bermain ya, bermain media sosial gitu ya. Berarti bisa juga maksudnya di sini kamu mau bermain apa? Dijawab sama si 저는 saya SNS를 해요. Saya mau bermain medsos atau media sosial. Kemudian yang terakhir, Sambon. 뭐 할래요? Kamu mau melakukan apa? 저는 음악을 들을래요. Karena di situ kan aslinya deda kan? Deda ketika tambahkan dengan leo itu dietnya itu berubah menjadi real. Berarti menjadi 들을래요. Nah gitu ya. Ya gitu ya, paham ya? Kota berjalan kaki menjadi apa? 걸을래요. Gitu ya. Mau berjalan kaki. Karena di situ deda atau goda itu kata kerja yang tidak beraturan. Gitu ya. Jadi menjadi 들을래요. 저는 음악을 들을래요. Saya mau mendengarkan musik. Selanjutnya, bawahnya ada mobile messenger로 이야기하고 있어요. Saya sedang berbicara dengan pesan seluler. Mobile messenger. 대화를 완성하세요. Silakan melengkapi percakapan. Ya, di situ contoh percakapannya 친구 뽀ong ya. Maksudnya ini 뽀ong teman ya. Teman 뽀ong. Terus 친구 뽀ong apa namanya? Istilahnya kayak kirim pesan kita gitu ya. 이번 토요일에 영화 볼래요? Maukah kamu menonton film pada hari Sabtu kali ini? Sabtu minggu ini gitu ya. Kan gitu ya maksudnya ya. 네, 좋아요. Ya, oke, baik gitu. 저도 saya juga 영화를 보고 싶었어요. Saya juga sudah ingin menonton film. 어디에서 ya, 어디에서 볼래요? Ya. Mau menonton di mana? Nah, gitu ya. Jadi tinggal 어디에서 mau tambahkan 영화 juga boleh ya. 어디에서 영화를 볼래요? Mau menonton film di mana? Misalnya gitu. Terus Poong menjawab, 동대문 어때요?
bagaimana kalau di Dongdaemun? Ya, Dongdaemun itu nama daerah ya, nama kota gitu ya. Terus, 좋아요, baik. 동대문에서 만나요. Kita bertemu di Dongdaemun. 영화를 보고 뭐 할까요? Ya. Jadi menurutmu, 영화를 보, menonton film, kemudian atau dan mau halkayo, kita melakukan apa? Maksudnya gini ya. Setelah nonton film, terus kita mau melakukan apa? Nah, ini kalimat ini maksudnya. Terus dijawab sama si Poong, 같이 저녁을 먹을래요? Nah, itu berarti ya jawabannya ya. Maukah makan malam bersama? 동대문에 전 식당이 있어요. Ada restoran yang bagus di Dongdaemun. 네, 좋아요. Ya, baik gitu ya. Berarti setelah nonton film dia mau makan malam bersama. Terus goyang 친구 Dara. Jadi Dara teman kampung halaman ya. Dara bilang, 오늘 저녁에 같이 저녁 먹고 공원에서 산책할래요? Ya, berarti maksudnya gimana? Ini ya seperti ini. 오늘 저녁에 같이 저녁 먹고 kita hari ini makan malam bersama ya di sore hari ya. Kan gitu ya. Dan kemudian 공원에서 산책할래요? Maukah berjalan-jalan di taman? Jadi bahasanya si Dara bilang gitu ya. Jadi maukah kamu kita makan malam bersama di sore hari ini kemudian kita jalan-jalan di taman gitu maksudnya. Dijawab sama si lawan bicaranya. 좋아요. Baik ataupun bagus gitu ya. 저도 saya juga 공원에서 산책하고 싶었어요. Saya juga sudah ingin berjalan-jalan di taman. Terus Dara bilang, 저녁은 sore hari 어디에서 뭘 먹을까요? Menurutmu kita makan apa dan di mana? Nah, gitu ya. 어디에서 뭘 먹을까요? Ya, ada dua pertanyaan di situ ya. Kita makan apa dan di mana? Terus jawabannya 회사 근처 식당에서 ya, di restoran sekitar perusahaan. Ini jawabannya hanya tempatnya yang disampaikan, cuman makannya belum dijawab makan apa gitu kan. Gitu kan? Tadi pertanyaannya kan mall mokoyo gitu. Mall mokel kayu. Kemudian kita lanjutkan ke Dewa I ya. Percakapan yang kedua. Antara si Jinsu dan Nichanan. Jinsu bilang, kalau tanya, Nichanan 씨도 SNS를 해요? Nichanan juga apakah bermain medsos? Ya, apakah menggunakan medsos gitu ya? Intinya kan kayak gitu ya pertanyaannya ya. Terus dijawab sama Nichanan, 네, ya. 저도 saya juga SNS를 해요. Saya juga bermain medsos. SNS에 사진을 자주 올려요. Saya sering 자주 ya. 올려요 tadi apa? Upload. Saya sering upload foto di medsos. Terus Jinsu tanya, 어떤 사진을 올려요? Kamu upload foto apa? Dijawab sama Nichanan, 저는 saya juru biasanya 맛집 사진을 올려요. Biasanya apa? Upload foto restoran terkenal. IG ini SNS예요. Ini adalah medsos saya. 진수 menjawab, 니차난 씨 아이디 좀 가르쳐 줄래요? Ya, maukah dari belakang ya?
maukah memberitahukan ID nicanan? Kemudian nicanan si 사진을 보고 싶어요. Saya ingin melihat foto nicanan. Dia penasaran nih dengan foto-foto yang diupload oleh nicanan di medsosnya. Terus nicanan juga menjawab, "네, 좋아요. Ya, baik. Saya berikan ID saya." Gitu ya. Terus 진수 씨 ID itu 가르쳐 주세요. Jadi tolong beritahukan juga ID Jinsu. Jadi saling tukar ID ya gitu. Intinya seperti itu kan. SNS. Ingat ya, medsos itu SNS. 대답해 보아요. mencoba menjawab. 진수 씨와 니차난 씨는 진수 dan nicanan 무엇에 대해 이야기해요? bercerita atau berbicara tentang apa? 정답은 SNS를 이야기해요. Ya, bercerita medsos ya gitu ya. Atau SNS에 대해 이야기해요. bercerita tentang medsos. 니차난 씨는 SNS에 어떤 사진을 주로 올려요? nicanan biasanya upload foto apa di medsos? 정답은 주로 맛집 사진을 올려요. Jadi biasanya upload atau unggah foto restoran terkenal gitu ya. Upload itu kan kalau di bahasa Indonesia kan bisa juga unggah kan, mengunggah gitu. 제시된 seperti biasa ya. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Ada 여행 사진, foto keluar, foto wisata. ID 좀 가르쳐 주다. memberitahukan ID. 사진을 보다 melihat foto. Kemudian bawahnya ada gel artikel. SNS 좀 보여주다. memperlihatkan SNS berarti apa? medsos. Gerel ikta membaca artikel. Sebelah kanannya ada percakapan. 니차난 씨도, 니차난 juga SNS를 해요? apakah bermain medsos? Jawab nih, ya. 저는 saya SNS에 여행 사진을 자주 올려요. Saya juga, ini ya, apa tadi? Sering berarti, 자주. Saya sering mengupload atau upload foto wisata di medsos. ID 좀 가르쳐 줄래요? Maukah kamu memberitahukan ID-nya gitu ya. 사진을 보고 싶어요. Saya ingin melihat foto yang kamu upload gitu ya. Dijawab, "네, 좋아요." Ya, baik gitu ya. Itu maksudnya biasanya kan kita tanya kan apa IG-mu? Apa Facebookmu? Itu maksudnya ID-nya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ada Yu Yong Han Pyohyun, ekspresi yang berguna. Di sini ada yogi semida. Jadi artinya ada di sini gitu ya, ataupun ini gitu karena disingkat seperti itu maksudnya. Ketika kita diminta suatu misalnya kan bisa perlihatkan ID-mu, nih yogi semida, ya ini gitu maksudnya. Jadi kadang ya ada di sini itu kan kadang kurang gimana artinya ya. Contohnya di situ. 고객님, ya, pelanggan atau nasabah ketika ada di bank berarti nasabah ya. Gitu ya. 고객님, 신분증 좀 보여주세요. Ya, tolong perlihatkan kartu identitasmu gitu, atau KTP-mu gitu ya. Terus dijawab, "네, 여기 있습니다." Ya, ini atau ya ada di sini sambil memberikan maksudnya. Gitu ya. "네, 여기 있습니다."
Ya, 유용한 표현, ekspresi yang berguna. Oke, kita lanjutkan. Di pembahasan yang terakhir kita ada munawa, jongbo, informasi dan budaya. Kali ini informasi dan budayanya mengenai bedal app. Artinya adalah aplikasi pengantaran. Kita bahas per paragraf ya. Per ini ya, per artikel maksudnya ya. Jadi ada 3 di situ. 한국은 Korea 음식 배달 문화가 매우 발달한 나라입니다. Kita artikan dari belakang adalah negara yang sangat dulu ya. Sangat apa? Berkembang budaya atau budayanya bedal pengantaran makanan. Jadi Korea adalah negara yang sangat berkembang budaya pengantaran makanan gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali seperti itu ya di Korea. Di Indonesia pun sama ya. Sekarang melalui aplikasi ya, GrabFood atau Shopee Food itu kan. 전화나 애플 통하여 원하는 음식을 원하는 장소로 바르고 간편하게 배달시킬 수 있습니다. Dari belakang ya, ada real 수 있습니다 berarti bisa, 배달시키다 berarti kan mengantarkan gitu ya. Bisa mengantarkan ke dengan atau secara, 간편하 praktis atau mudah ya. 간편하다 ya. 구 dan 바로 cepat. 로 ke 장소 tempat, 원하는 yang diinginkan. Berarti kan 원하다 kan menginginkan artinya kan. Teman kita diartikan yang diinginkan. Jadi bisa mengantarkan dengan mudah dan cepat ke tempat yang diinginkan. Ya. Kemudian juga bisa mengantarkan dengan mudah apa? Emsikel berarti makanan, 원하는 yang diinginkan. Ya. Intinya tonghayo melalui app aplikasi atau telepon ya. Lanjut, 특히 terutama 최근에는 di akhir-akhir ini atau belakangan ini 배달 앱의 등장으로 음식을 배달시키는 것이 더욱 편리해졌습니다. Diperhatikan, sudah menjadi 더욱 semakin 편리하다 mudah atau nyaman ya, tapi di sini mudah gitu ya. Sudah menjadi semakin mudah 배달시키다 mengantarkan 음식을 makanan ya, ero dengan 등장 kemunculannya aplikasi bedal pengantaran. Sekali lagi, terutama di akhir-akhir ini atau belakangan ini sudah menjadi semakin mudah mengantarkan makanan dengan kemunculannya aplikasi pengantaran. Ya, di situ menceritakan dengan adanya aplikasi pengantaran itu menjadi semakin lebih mudah dalam hal pengantaran makanan yang dipesan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan bawahnya. 배달 앱을 이용하면 jika menggunakan app aplikasi bedal pengantaran
식당과 메뉴에 대한 정보를 손쉽게 얻을 수 있습니다. Kita artikan dari belakang ya. Bisa mendapatkan dengan 손쉽다 itu sama artinya mudah ya, tidak ada perubahan arti. Bisa mendapatkan dengan mudah 정보를 informasi edehan tentang atau mengenai menu gua dan siktang restoran ya. Jika menggunakan aplikasi pengantaran jadi bisa mendapatkan dengan mudah informasi mengenai menu dan restoran ya. Lanjut. 사용자들은 para pengguna atau pengguna-pengguna gitu ya. Ada kata bentuk jamak del. Bedal Apple Tonge melalui aplikasi pengantaran Hansik makanan Korea, Jungsik makanan Cina, Yangsik makanan Barat, ya makanan ala Barat, Bunsik makanan ringan atau cemilan, ya bunsik makanan ringan atau camilan, deng dan lain-lain. 여러 종류의 음식 중 자신이 원하는 음식을 선택하여 배달시킬 수 있습니다. Ya. Jadi bisa mengantarkan dengan ya 선택하 memilih 음식을 makanan 원하는 yang diinginkan jasini diri sendiri. Jung di antara atau di tengah emsik makanan atau berarti kan ada yorojong itu berarti berbagai jenis, berarti mengartikannya berbagai jenis makanan ya. Di antara berbagai jenis makanan seperti tadi apa? Makanan camilan atau makanan ringan, bunsik ya. Kemudian makanan ala barat ya. Seperti apa namanya? Steak ataupun spaghetti itu kan yang sik gitu sebenarnya. Jungsik makanan China, Chinese food ya. Kemudian hansik makanan Korea melalui aplikasi pengantaran. Kita lanjutkan ada jumun halte는 saat memesan 다른 사용자들이 ya 남긴 평점과 리뷰를 참고하여 자신에게 많은 메뉴를 고를 수도 있습니다. Ya, diartikan dari subjek dulu apa saat ini ya. Saat memesan terus langsung dari belakang. Bisa juga ya memilih menu yang yang berarti yang cocok, yang benar, yang tepat gitu, yang tepat aja ya. Menu yang tepat pada atau kepada jasin diri sendiri. Jadi saat memesan itu kan kita bisa memilih menu yang cocok atau menu yang tepat pada diri sendiri. Dan 참고하 merujuk ya atau mengacu itu namanya 참고하다. Merujuk review itu berarti review. Ada kan di itu kan reviewnya gitu ya. Reviewnya seperti apa? Gua dan 평점 penilaian atau rating gitu ya. Penilaian. 평점 penilaian. Rating gitu biasanya kalau di itu kan. Nien yang namgida kata dasarnya. Namgida memang diartikan meninggalkan artinya. Cuman berarti kan yang ditinggalkan oleh siapa? Para pengguna yang lain. Para pengguna lain. Maksudnya kita saat memesan itu bisa memilih menu dan menu yang cocok untuk kita pribadi ya, untuk diri sendiri dengan merujuk atau mengacu pada review ataupun penilaian atau rating
ya kan? Rating ya, yang ditinggalkan oleh siapa? Para pengguna yang lain. Jadi kita lihat ini apa namanya? Kira-kira warung ini reviewnya bagaimana? Penilaiannya bagaimana? Ya kan? Kalau banyak bintang 5 ataupun komentarnya reviewnya itu kan, wah makanannya enak terus kan, terus pelayanannya cepat, kurirnya ramah biasanya kan, dan lain sebagainya. Ya itu harus melihat itu juga kan. Nah, jadi saat memesan sama ya, berarti di Indonesia juga seperti itu kan, di Korea juga sama seperti itu. Kemudian ada artikel yang terakhir ya sebelum ke Hakin Heyo. Bedal appen aplikasi pengantaran 현금 uang tunai, 신용카드 kartu kredit, 간편 결제. Di sini artinya adalah pembayaran. 간편 memang juga artinya praktis, mudah ya. Jadi maksudnya di sini artinya tapi diartikan 간편 결제 itu artinya pembayaran cepat artinya ya. Karena dia mudah dan praktis ya. Makanya disebutnya 간편 결제, pembayaran cepat. Mungkin melalui apa? Queries, kris itu kan. Nah, itu. Kemudian ada 휴대폰 결제, pembayaran maksudnya melalui handphone. Kayak semacam apa? Internet banking gitu kan. Kalau itu kan harus ngetik dulu, harus nomor rekeningnya berapa, itu kan biasanya gitu kan. Nah, itu namanya 휴대폰 결제, pembayaran handphone. Maksudnya adalah pembayaran melalui handphone. DLL dan lain. 다양한 결제, pembayaran yang beraneka ragam. Sudan, alat atau metode ya. Sudan, alat atau metode. jiwonhada ya. Selain membantu ini mendukung ya. Mendukung, jiwonhada kan bisa diartikan membantu ya, tapi juga bisa diartikan mendukung. Mendukung pembayaran yang beraneka ragam itu artinya seperti itu. 기때문에 karena 사용자들이 para pengguna 편리하게 dengan mudah 결제할 수 있습니다. Jadi bisa membayar. Kita artikan subjeknya dulu kemudian dari belakang ya. Aplikasi pengantaran bisa membayar dengan mudah para penggunanya karena mendukung metode pembayaran yang beraneka ragam seperti pembayaran melalui handphone, pembayaran cepat, kartu kredit, dan uang tunai. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ketaka selain itu, gitu ya. Ketaka selain itu, soem iung jadaleke kepada para pengguna coem pertama kali harinhe ju memberi diskon atau mendiskon, gona atau kuponel ju berarti memberi kupon deng ya dan lain-lain atau seperti ya. Dayanghan yetekel, keuntungan, yetek gitu ya. Keuntungan yang beraneka ragam. 제공하기도 합니다. Ya, menyediakan juga. Ayo kita rangkai ya. Selain itu, ketaka menyediakan juga keuntungan yang beraneka ragam seperti apa? Memberi kupon atau memberi diskon kepada para pengguna pertama kali ya. Coem ya. Coem iung jadel, para pengguna pertama kali. Jadi kepada para pengguna pertama kali itu disediakan juga keuntungan yang beraneka ragam seperti apa?
memberi kupon, ya, ataupun memberi diskon. Lanjut, Tuhan dan lagi jumunan emsiki, ya, makanan yang dipesan, gitu ya. Hyonje juri 중인지, apakah sedang dalam proses masak, ya, saat ini, itu maksudnya kalimat ini, ya. Hyonje juri 중인지, apakah sedang dalam proses masak saat ini? Ada juri itu kan masak, ya. Contohnya kayak juri gigu berarti peralatan masak. Nah, kalau juri ada berarti memasak. Apakah sedang dalam proses masak saat ini? Koma. Bedal jungin jirel. Ya, apakah sedang dalam pengantaran? Bedal kan pengantaran. Jadi sini ada jung itu kan sedang, ya. Ya, apakah sedang dalam pengantaran? Silsiganaro hakin hal sudo itsemida. Kita artikan dari belakang, bisa juga mengecek dengan silsigan, real time atau waktu sebenarnya. Real time atau waktu sebenarnya. Coba kita artikan, kita rangkai maksudnya. Tuhan dan lagi bisa juga mengecek dengan real time atau waktu sebenarnya apakah sedang dalam pengantaran, apakah sedang dalam proses masak saat ini atau sekarang makanan yang dipesan. Jadi melalui aplikasi tersebut kita bisa ngecek ini, ya kan? Sedang dalam proses masak, sedang disiapkan biasanya gitu ya. Kalau di GrabFood kan sedang disiapkan oleh restoran. Terus ketika sedang diantar juga pengemudi sedang dalam perjalanan ke tempatmu, harap siapkan uang pas gitu kan. Kan gitu kan? Sama di aplikasi tersebut juga seperti itu ya. Ada bisa real time ya, waktu sebenarnya gitu. Silsigan, real time, waktu sebenarnya. Kemudian irohan pioli hamel temune, karena kemudahan yang seperti ini ada pioliham, piolihada kan sebenarnya kan nyaman atau mudah, cuman di situ kan diakhiri dengan miem, berarti kan menjadi kata benda, kemudahan atau kenyamanan gitu ya, pioliham. Karena kemudahan yang seperti ini, Hanguk saramderen, orang-orang Korea, bedal apple mani sayung hamnida, banyak menggunakan aplikasi pengantaran. Jadi karena kemudahan yang seperti ini ya, seperti itu maksudnya ya. Kemudahan seperti itu dalam aplikasi ya. Jadi banyak sekarang orang-orang Korea menggunakan yang namanya bedal app, aplikasi pengantaran. Ya, jadi mungkin ya ada ongkirnya berapa gitu kan. Samalah dengan kita lah. Muryo. Bayar, Yurio. Berbayar, bukan gratis ya. Jadi itulah bedal app di Korea Selatan. Yang sekarang juga semuanya negara pasti punya yang namanya bedal app, aplikasi pengantaran. Ya, pesan makanan melalui aplikasi. Oke. Yang terakhir ya Robun, kita selesaikan hakin heyo, mengecek. Internet 생활에 대해 말할 수 있다. Artinya adalah bisa berbicara tentang kehidupan internet. Selanjutnya, smartphone 사용에 대해 말할 수 있다. Jadi bisa berbicara tentang penggunaan smartphone, telepon pintar. Yang terakhir,
자신의 의사를 나타내거나 상대방의 의사를 물을 수 있다. Yang artinya adalah bisa bertanya, ada esa. Di sini bukan dokter ya, tapi niat, ya, niat. Bisa bertanya, jangan bisa bertanya dokter ya. Bisa bertanya, niatnya lawan bicara guna atau menunjukkan niatnya diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi di Korea itu ada persamaan kata bisetmal itu ya dengan arti yang berbeda. Misalnya seperti ini, ada esa, dokter, ya kan? Tapi di sini maksudnya adalah niat ya. Karena kalau pengen jadi dokter harus niat. Nah, itu sama juga seperti itu ya. Dan macam-macam, banyak sekali yang bisetmal dan dengan arti yang berbeda. Oke, baik ya. Untuk pembahasan bab berapa? 20 sudah selesai dan sudah kita terjemahkan semuanya, setiap kosakatanya tanpa ada yang kelewat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Bisa bisa dihafalkan dengan baik ya, dan dengan adanya video juga bisa membantu kalian dalam belajar gitu ya. Oke, gitu aja. Kena semita.